Saudara kasih, Shalom. Senang menyapa saudara. Puji Tuhan kita diberi hidup, dia diberi sehat oleh Tuhan, dan bahkan saya yakin kita diberi banyak kesempatan untuk berbuat sesuatu. Hari ini izinkan saya meneruskan renungan kita dari kitab Wahyu. Di pasal 6 kita sampai di materai ketiga yang dibuka. Ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggurnya." Saudara yang kasih, sekali lagi saya katakan bahwa pasal 6 ini berbicara tentang masa depan menjelang akhir zaman, di mana yang terjadi adalah petaka demi petaka, kengerian demi kengerian, wujud dari hukuman Tuhan atas perilaku manusia yang hina dan tercela. Dalam materai yang ketiga ini, malaikat yang ketiga berkata, "Mari." Lalu dibukalah materai itu dan tampaklah di sana penunggang kuda, yang kuda hitam, dan penunggangnya memegang sebuah timbangan. Dan terdengar suara dari tengah-tengah keempat makhluk itu, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar." Yang maknanya saudara yang kasih bahwa menjelang akhir zaman salah satu ciri yang terjadi adalah akan ada kelaparan, bencana kelaparan. Tetapi bencana kelaparan yang mengerikan itu tidak membawa kematian. Jadi seolah-olah seperti manusia itu disiksa dalam situasi yang sulit, lapar sembilan rupa, tetapi tidak mati. Nah, saudara yang kasih, dikatakan di sana bahwa pada waktu itu 1 cupak gandum seharga 1 dinar dan 3 cupak jelai seharga 1 dinar. Dalam realita pada zaman itu, orang yang bekerja sehari itu upahnya 1 dinar. Upah 1 dinar itu biasanya pada zaman itu cukup untuk membeli 6 sampai 16 cupak gandum. Atau bahkan bisa membeli sampai 30 cupak jelai. Sehingga orang yang bekerja 1 hari dia cukup makan untuk bahkan keluarga dan berbagai keperluan yang lain. Tapi pada waktu kata-kata ini diucapkan, sedinar hanya bisa mendapatkan secupak gandum atau 3 cupak jelai. Itu artinya bahwa upah yang diperoleh itu hanya cukup bahkan untuk makan 1 orang saja. Kalau beli jelai barangkali untuk makan 1 keluarga, tapi tidak bisa beli apapun yang lain. Terjadi kelangkaan makanan, terjadi kelaparan yang luar biasa. Tetapi dikatakan di sana jangan rusakkan minyak dan anggurnya. Jadi ada di konteks Palestina itu ada tiga tanaman yang selalu disebut, yaitu ada gandum, ada minyak, yaitu minyak zaitun tentu saja, dan yang ketiga anggur. Dan dalam konteks ini dikatakan pada waktu malapetaka kelaparan itu terjadi, itu masih ada minyak, masih ada anggur, tetapi bahan makanan tidak ada. Dan itu berarti situasi yang sangat mengerikan. Sebagai keadaan tanda di mana Allah menghukum manusia atas perilaku tercela, atas perilaku egoisme, atas perilaku berbagai macam ekspresi dosa, sehingga manusia mengalami apa yang namanya bencana kelaparan. Saudara yang kasih, saya pernah membaca sebuah buku, katanya buku itu ditulis oleh seorang ahli di Amerika, kalau bumi kita ini dikelola dengan baik, maka bumi kita bisa memberi makan 28 miliar manusia. Tapi faktanya saudara, dari zaman ke zaman selalu ada bencana kelaparan. Pada waktu manusia belum berjumlah 1 miliar saja, sudah sering terjadi kelaparan. Karena bencana alam, karena kekeringan, karena belalang, dan berbagai sebab. Dan itu terjadi, salah satunya adalah karena Tuhan ingin mendisiplin, mendidik manusia, supaya manusia tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan uangnya, tidak mengandalkan hartanya. Tetapi supaya manusia ingat Sang Pencipta, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau manusia diingatkan dengan kata-kata oleh para nabi tidak mendengar, kadang-kadang Tuhan mengingatkan dengan
realita yang sangat menyusahkan. Seperti kita sering baca di dalam kitab Perjanjian Lama. Ada bencana, ada bangsa lain yang datang merampas kekayaan, menjarah hasil panen, dan menyusahkan kehidupan. Jadi saudaraku, pada waktu akhir zaman, salah satu realita adalah ada kelaparan. Dan salah satu penyebab, saudara, bencana kelaparan, di samping karena Tuhan menghukum manusia, kadang-kala juga disebabkan oleh sifat egoisme manusia. Terjadi pembagian yang tidak merata. Ada orang-orang yang membuang-buang makanan, ada orang yang kelaparan, sedemikian dahsyat. Maka prinsip ajaran kitab suci adalah bahwa menjadi manusia itu harus rela hidup menuruti kehendak Tuhan, hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, sekaligus juga mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itu sebabnya kita harus rela berbagi, kita harus rela mengurangi jatah kita, mengurangi makan kita demi orang lain yang tidak punya apa-apa. Tadi saya mendengar suatu video tentang Ibu Teresa. Ada seorang yang kelaparan. Ibu Teresa datang ke sana membawa beras. Dan keluarga itu sudah berhari-hari tidak makan. Pada waktu diberi beras, dapat sekian kilo beras. Lalu ibu itu keluar, membawa beras, sebagian beras itu keluar. Setelah kembali, Ibu Teresa berkata, "Dari mana Anda?" "Oh, dari sebelah. Saya berbagi beras yang Anda berikan. Karena saya tahu tetangga sebelah saya juga sedang kelaparan." Dan yang menarik dalam video itu katakan, ini keluarga beragama Hindu. Tetangga yang dibantu oleh orang Hindu itulah saudara yang beragama Muslim. Dan Ibu Teresa adalah seorang beragama Kristen. Betapa indahnya dunia ini kalau kita menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Bahkan kalau ada kelaparan pun, kita bisa saling bantu, saling tolong-menolong. Dan itu ajaran kitab suci. Karena itu saudaraku, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu adalah kunci supaya bencana kelaparan tidak terjadi. Kiranya hari ini kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita meningkatkan hidup kita dengan segala kesungguhan, beribadah, menyembah, tapi juga mentaati dan mempraktekkan sabda Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami bisa diingatkan tentang salah satu bencana yang mengancam manusia di akhir zaman, yaitu kelaparan. Kami bersyukur karena kami semua dipelihara Tuhan. Dan kami juga sadar bahwa banyak saudara kami yang mengalami kesusahan, kesulitan. Adalah ajaran kitab suci supaya kami rela saling berbagi, saling mengasihi, saling topang menopang. Itulah cara yang Tuhan ajarkan. Itulah prinsip hidup yang Tuhan haruskan bagi kami sekalian. Tolong kami untuk hidup dengan segala ketulusan, menjunjung tinggi sabda Tuhan. Tolong kami untuk tidak abai terhadap sesama. Inilah doa kami. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.